Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa wal hiqni bis salihin. Hadirin, hari ini kita mau melanjutkan dalam kajian kita bayan al-ilmi alladhi huwa fardu kifayah. Dalam kitab Ihya, penjelasan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Terbagi menjadi dua, ada yang syar'iyah, ada yang ghair syar'iyah. Yang syar'iyah itu yang dari nabi, para nabi-nabi, para khulafa, ya penerusnya rasul, para rasul dan nabi. Ada yang ghair syar'iyah. Nah, yang ghair syar'iyah tanqasimu fal ulum allati laysat bi syar'iyah tanqasimu ila ma huwa mahmud wa ila ma huwa madhmum wa ila ma huwa mubah. Ilmu yang tidak syar'i, yang bukan bicara tentang agama, itu terbagi tiga. Ada yang terpuji, tercela, dan ada yang hukumnya boleh-boleh saja. Ini ilmu yang di luar ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, fal mahmudu ma yartabitu bihi masalih umurid dunya. Yang terpuji dari ilmu-ilmu yang bukan ilmu syar'i, bukan ilmu agama, itu yang kaitannya dengan kemaslahatan urusan dunia. Contohnya apa? Katib wal hisab, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika. Itu bukan ilmu agama, tapi itu sangat terpuji. Wa dzalika yanqasimu ila ma huwa fardu kifayah wa ila ma huwa fadilah wa laysa bi fariidah. Ilmu non syar'i itu juga terbagi nanti kemudian menjadi fardu kifayah dan ada yang fadilah, artinya bagus kalau mau dipelajarin. Fardu kifayah ini kan artinya wajib, tapi wajib bukan untuk semuanya. Ilmu kedokteran, ilmu matematika berarti hukumnya wajib, tapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut di sebuah daerah, maka yang lain nggak harus mempelajarinya lagi. Contoh di Jakarta misalnya belum ada dokter, maka wajib hukumnya ada yang mempelajari ilmu kedokteran. Karena Allah sebagaimana memberikan ada yang namanya penyakit, Allah juga memberikan ada juga obat. Nah, obat ini kan harus dipelajarin, nggak boleh asal-asalan. Ini orang sakit ini, oh obatnya ini. Tahu dari mana? Belajar ilmu kedokteran. Sehingga ilmu kedokteran hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau seandainya nggak ada yang mempelajari, semuanya kena dosa. Tapi kalau sudah ada satu yang mempelajari ilmu tersebut, yang lain tidak lagi terkena kewajiban. Itu yang fardu kifayahnya. Tapi ada juga yang fadilah. Apa itu? At-ta'ammuq, memperdalam ilmu kedokteran, memperdalam ilmu matematika misalnya. Ilmu matematika harus nggak? Harus. Kaitannya dengan muamalah sehari-hari, dengan warisan, harus paham hitung-hitungan. Tapi memperdalam ilmu matematika itu sendiri seperti apa misalnya? Dulu kita belajar apa? Ada sin, tan, sin kostan. Nah, itu kan ta'amuk. Apalagi misalnya Pitagoras wa ma ila dzalik. Itu semua ta'amuk, itu fadilah. Yang mau memperdalami bagus, enggak juga enggak apa-apa, karena dia tidak fardu kifayah. Karena ilmu kedokteran itu daruri, harus dipelajari demi kesehatan fisik kita. Nah, kita makan sembarangan, istirahat kurang, akhirnya bisa berpotensi badan sakit. Nah, terus obatnya apa? Orang yang mempelajari ilmu kedokteran lah. Nah, ini Habib Yusuf nih lagi kurang sehat, doain biar Allah kasih sehat afiat. Dulu di sini ada Dokter Idrus Al-Jufri di Jalan Budaya. Itu kita ke situ ngelihat beliau aja tuh setengah penyakit udah hilang udah. Dahsyat Dokter Idrus. Selalu nenangin orang. Obatnya juga obat yang kita minum sekali sembuh deh, Masya Allah.
sakti itu obat. Kemarin pas Covid beliau meninggal dunia. Jadi bisa ngobatin orang, tapi di sini Allah ingin mengatakan bahwa iradatullah fauqa iradat al-makhluk. Jadi bahwa itu menunjukkan kita manusia ini terbatas. Pada akhirnya ada satu sekat yang nggak bisa kita tembus kecuali dengan kita menjadi betul-betul sebagai hamba Allah. Dengan kekuatan itulah kita akan mendapat banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara membagi waris? Bagaimana cara membagi apa yang telah diwasiatkan? Saya wasiatkan 1/8 dari harta saya. Nah, kita harus belajar matematika biar tahu 1/8 itu berapa dari harta dia. Jangan sampai salah. Faraid ilmunya, wa hadhihi hiyal ulum allati law khala al baladu amman yaqumu biha haraja ahlul balad. Ilmu-ilmu ini kalau seandainya enggak ada yang bisa, maka penduduk satu daerah akan merasakan banyak kerugian. Di antaranya badannya susah mau sehat, ya, karena obatnya enggak ada yang tahu dan lain sebagainya. Wa idza qama biha wahidun kafa wa saqatal fardu 'anil akharin. Kalau ada satu orang udah mempelajari ilmu tersebut yang fardu kifayah, maka cukup dan kewajibannya sudah tidak berlaku lagi bagi yang lain. Fala yata'ajjabu min qawlina inna at-tibb wal hisab min furudil kifayat fa inna usulis sina'at aydan min furudil kifayat. Jangankan dokter dan ilmu matematika yang memang penting banget, ada juga yang fardu kifayah, misalnya kal falahah wal hiyakah was siyasah balil hijamah wal khiyatah. Seperti yang juga fardu kifayah itu ilmu tani. Ilmu tani, kita kalau nggak ada petani, nggak ada yang ngerti, akhirnya nggak bisa makan. Makanya hukumnya fardu kifayah, wajib dipelajarin. Alhamdulillah di negeri kita negeri yang luas, ya, banyak petani, walaupun terkadang kesian secara ekonomi diteken terus. Yang untung lagi-lagi dia lagi yang di atas, sedangkan yang di bawah udah capek, pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, dapetnya cuma sedikit. Nah, ini keadilan yang harus kita sama-sama kejar bareng-bareng, ya. Terus apalagi? Termasuk jahit, ya, jahit itu juga hukumnya fardu kifayah. Dalam Ihya Imam Ghazali bilang begitu. Karena kita perlu menggunakan pakaian yang pas, yang bagus, yang enak dipakai. Banyak di sini tukang jahit. Siasah juga begitu, politik. Hijamah tuh ngeluarin darah, bekam. Itu juga harus dipelajari. Fa innahu law khalal baladu minal hijam tasara al halak ilaihim wa haraju bi ta'ridihim anfusahum lil halak. Kalau sekota ini enggak ada yang tahu tentang ilmu bekam, maka orang yang badannya sakit makin berat untuk mendapat kesembuhan. Tapi dengan hijamah dikeluarin darahnya, ntar darah yang baru berproduksi lagi, ya, saluran darah makin lancar, badan sehat lagi. Kalau antum bisa juga, kalau ada kesempatan donor darah, cakep juga tuh. Donor darah cakep. Jadi udah kita bantu orang, darah kita juga reproduksi. Ntar tambah lancar lagi, sumbatan insya Allah bakal menghilang. 3 bulan sekali pergi ke situ tuh, di Keramat Raya. Ya, di mana? Keramat Raya, PMI. Begitu. Niatin juga bantu orang, kesian banyak orang butuh darah. Terus fa innal ladzi anzalad dawa wa arsyada ila istimalihi wa a'adda al-asbab li ta'atihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menurunkan adanya penyakit-penyakit, menurunkan juga obat-obatannya, dan, ya, memberikan
tuntunan bagaimana cara menggunakan obat-obatan tersebut. Ada dari dedaunan, ya, bawang dahsyat tuh bawang. Bawang juga dahsyat. Kita kalau pergi ke satu daerah dianjurkan makan dari bawang hasil dari daerah tersebut. Itu bagus untuk daya tahan tubuh kita karena bawang yang tumbuh di daerah tersebut memang sesuai untuk daya tahan tubuh dari kondisi yang ada di daerah tersebut. Jadi bagus kalau kita mau makan bawang. Terus apa lagi di sini? Fala yajuzu ta'arrud lil halak bi ihmalihi, maka tidak boleh kita membiarkan ilmu tersebut sehingga membuat kita mudah untuk sakit, mudah untuk al-halak, bahkan sampai kehancuran gara-gara kita cuek terhadap ilmu tersebut. Wa amma ma yu'addu fadilah la faridah fatta'ammuq fi daqa'iqil hisab wa haqa'iqit tib wa ghairi dhalika mimma yustaghna anhu walakinahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadri al-muhtaj ilaih. Wa ammal madhmum, nah tadi itu yang mamduh, ilmu yang bukan ilmu agama tapi ilmu terpuji. Ada yang ilmu madhmum, bukan ilmu agama tapi tercela. Wa ammal madhmum minhu fa ilmu sihr wat-talsamat wa ilmu sya'wadah wat-talbisat. Yang tercela adalah ilmu sihir. Ilmu apalagi? Biasanya apa namanya itu ya? Kalau demen nemani perempuan kita tulis pelet. Tulis begitu. Ini madhmum, tercela ini. Enggak boleh dipelajarin. Ilmu sihir. Auzubillah, bekerja sama syaitan wal abalisah. Wa ammal mubah, adapun yang mubah yang hukumnya boleh itu al ilmu bil asy'ar allati la sakhafa fiha wa tawarikh al akhbar wa ma yajri majrah. Yang boleh itu seperti ilmu syair, orang memperdalam ilmu syair, sejarah-sejarah zaman dulu boleh aja dipelajarin. Ini lampu bagaimana nih? Lampu gimana bisa jadi lampu ya? Lampu gimana? Nah, kita pelajarin. Ternyata sejarahnya begini-begini. Kulkas, bayangin kalau nggak ada kulkas kita siang-siang panas. Pelajarin gimana ya? Boleh aja, itu mubah hukumnya. Begitu ya. Naam. Ini ada selanjutnya tapi insya Allah mungkin di minggu depan. Bahkan disebutkan di sini bahwa ilmu syar'i aja juga ada yang mazmum, ada juga yang tercela.